Selamat siang Ibu dan teman-teman. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi dari Albert Bandura tentang teori permodelan. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Anissa Ramadhanianti, Dilavina Alyura, dan Ira Rizky Alfatnur. Bandura yang memiliki nama lengkap Albert Bandura lahir di Provinsi Alberta, Kanada pada tanggal 4 Desember 1925. Bandura menjadi sarjana di University of British Columbia yang terletak di Vancouver dengan mengambil kursus psikologi. Bandura mengejar studinya di lapangan dan mendapatkan gelar PhD pada tahun 1952 dari Universitas Iowa. Hingga pada tahun 1973 ia terpilih sebagai Presiden American Psychological Association dan pada tahun 2006 dianugerahi American Psychological Foundation penghargaan medali emas untuk prestasi hidupnya. Selanjutnya kita akan membahas pemodelan dengan dasar pembelajaran observasional. Apa itu pembelajaran observasional? Pembelajaran observasional adalah pembelajaran dengan menggunakan observasi terhadap yang dilakukan oleh orang lain. Dengan ide dasarnya, yakni belajar dapat terjadi melalui adanya pengamatan atau contoh daripada dengan penguatan secara langsung. Bandura menyatakan manusia secara kognitif menampilkan kembali perilaku orang lain, kemudian mengabdosikannya kembali kepada diri mereka. Model belajar dan perkembangan Bandura melibatkan 3 elemen, yakni perilaku atau pribadi terhadap seseorang, lalu kognitif, dan terakhir adalah lingkungan. Bandura juga berpendapat bahwa pengkondisian operan dengan kasus perilaku coba-coba berlanjut hingga orang tersebut terjadi respon yang benar. Cara tersebut berpotensi bahaya untuk digunakan mempelajari keterampilan seperti berenang dan mengemudi. Bandura juga mengatakan bahwa sebagian besar perilaku manusia dipelajari melalui teladan atau sebuah model, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Lalu selanjutnya adalah studi boneka Bobo. Bandura melakukan demonstrasi pemodelan boneka Bobo, yakni dengan sebuah plastik tiup setinggi kurang lebih 3-4 kaki. Pemodelan perilaku ini bernama teknik modifikasi yang melibatkan dan mengamati sebuah perilaku orang lain sebagai model dalam perilaku hal yang diinginkan oleh perilaku. Di dalam studi awal dicontohkan anak-anak prasekolah yang menyaksikan orang dewasa memukul dan menendang boneka Bobo. Lalu ketika anak tersebut ditinggalkan sendiri dengan boneka itu, ia akan langsung mencontoh perilaku yang sudah mereka saksikan sebelumnya. Selanjutnya yakni studi pemodelan lainnya. Bandura melakukan penelitian tambahan, yakni dengan membandingkan perilaku orang tua dari 2 kelompok dengan 1 kelompok dari anak-anak yang agresif dan yang lain dari anak-anak yang cenderung lebih pemalu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua dari anak-anak yang terhambat adalah orang-orang yang terhambat, dan orang tua dari anak-anak yang agresif adalah orang tua yang agresif. Sebuah pemodelan verbal sering digunakan untuk memberikan instruksi suatu teknik yang dapat diterapkan untuk mengajarkan keterampilan seperti mengemudikan mobil. Lalu selanjutnya kita akan bahas disinhibisi. Disinhibisi adalah sebuah melemahnya hambatan atau kendala dengan cara mengamati perilaku dari sebuah model. Disinhibisi juga menunjukkan bahwa perilaku dari seseorang biasanya menekan atau menghambat yang dapat dilakukan lebih mudah di bawah pengaruh model menurut Bandura di tahun 1973 dan 1986. Fenomena ini juga mempengaruhi sebuah perilaku seksual. Dalam sebuah eksperimen yang mendemonstrasikan bagaimana respon seksual dapat dihalangi oleh model. Contohnya, penelitian dengan sekelompok mahasiswa sarjana laki-laki diperlihatkan film gambar erotis. Para peneliti menyimpulkan bahwa pemodelan dapat mempengaruhi tanggapan persepsi terhadap rangsangan. Dan kata lain, pemodelan tidak hanya menentukan apa yang dilakukan subjek, tetapi juga dapat melakukan dengan apa yang mereka lihat dan rasakan. Selanjutnya adalah efek masyarakat model. Bandura menyimpulkan bahwa banyak perilaku baik dan buruk, normal dan tidak normal, dipelajari dengan meniru perilaku orang lain. Bandura adalah sebuah kritikus belak-belakan dari tipe masyarakat yang memberikan model yang salah untuk anaknya, terutama contoh perilaku kekerasan yang menjadi tontonan standar di televisi dan di film atau sebuah video game.
Bandura mengemukakan penelitiannya dengan jelas dengan menunjukkan pengaruh model terhadap perilaku. Lalu selanjutnya karakteristik situasi pemodelan. Di tahun 1977 hingga 1986, Bandura dan rekan-rekannya menyelidiki 3 faktor yang ditemukan untuk mempengaruhi sebuah pemodelan, yaitu yang pertama karakteristik model, lalu yang kedua ada karakteristik pengamat, dan yang ketiga ada konsekuensi penghargaan yang terkait dengan perilaku. Karakteristik model mempengaruhi kecenderungan untuk meniru, seperti anak-anak yang mencontoh perilaku dari orang tua mereka. Karakteristik lain yang mempengaruhi imitasi adalah sebuah usia dan juga jenis kelamin. Seperti contohnya, kita cenderung mencontoh perilaku setelah orang berjenis kelamin sama daripada orang dari lawan jenis. Selanjutnya, karakteristik pengamat seperti atribut pengamat menentukan efektivitas sebuah pembelajaran observasional. Orang yang memiliki rasa percaya diri dan harga diri yang lebih rendah mungkin untuk meniru orang lain daripada orang-orang yang memiliki kepercayaan diri dan harga diri yang tinggi. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses pembelajaran observasi yang terdiri atas proses perhatian, proses retensi, proses produksi, dan proses insentif dan motivasi. Yang pertama kita bahas adalah proses perhatian. Pembelajaran observasional atau pemodelan tidak akan terjadi kecuali subjek memperhatikan model, mengembangkan proses kognitif dan keterampilan persepsi, sehingga kita dapat memberikan perhatian yang cukup pada model dan memahami model dengan cukup akurat untuk meniru perilaku yang ditampilkan. Contohnya seperti tetap fokus selama kelas mengemudi. Karena hanya mengekspos subjek ke model tidak menjamin bahwa subjek akan memperhatikan isyarat dan peristiwa stimulus yang relevan atau bahkan memahami situasi secara akurat. Subjek harus memahami model dengan cukup akurat untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk meniru perilaku model. Yang kedua ada proses retensi, yaitu mempertahankan atau mengingat perilaku model sehingga kita dapat meniru atau mengulanginya di lain waktu. Menyimpan informasi tentang perilaku model terdapat dalam 2 cara, yaitu melalui sistem representasi internal imajiner atau melalui sistem verbal, di mana sistem imajiner itu membentuk gambar yang jelas dan mudah diambil saat mengamati model. Kemudian pada sistem representasi verbal itu melibatkan pengkodean verbal dari beberapa perilaku yang telah kita amati. Contohnya, mencatat materi kuliah atau video orang mengendarai mobil. Kita harus dapat mengingat aspek penting dari perilaku model untuk mengulanginya nanti. Untuk mempertahankan apa yang telah diperhatikan, kita harus menyandikannya dan mempresentasikannya secara simbolis, menggunakan proses kognitif untuk mengkodekan atau membentuk gambar mental dan deskripsi verbal dari perilaku model. Selanjutnya ada proses produksi, di mana menerjemahkan representasi simbolis imajiner dan verbal ke dalam perilaku terbuka membutuhkan proses produksi atau praktik. Latihan gerak fisik yang tepat dan umpan balik tentang keakuratannya diperlukan untuk menghasilkan kinerja perilaku yang mulus. Contohnya, naik mobil bersama instruktur untuk berlatih memindahkan persneling dan menghindari kerucut lalu lintas di tempat parkir sekolah. Meskipun telah memperhatikan, mempertahankan, dan melatih representasi simbolis dari perilaku model, mungkin masih tidak dapat melakukan perilaku itu dengan benar. Hal ini kemungkinan besar terjadi dengan tindakan yang sangat terampil yang membutuhkan penguasaan banyak komponen perilaku. Selanjutnya kita akan membahas tentang penguatan diri dan kemanjuran diri. Yang pertama ada self-reinforcement atau penguatan diri, di mana memberikan penghargaan atau hukuman kepada diri sendiri karena memenuhi, melampaui, atau gagal memenuhi harapan atau standar sendiri. Contoh seperti sepatu olahraga atau mobil baru, atau dapat bersifat emosional seperti kebanggaan atau kepuasan dari pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Contoh hukumannya yang diberikan sendiri dapat diekspresikan dalam rasa malu, bersalah, atau depresi karena tidak berperilaku seperti yang kita inginkan. Proses penguatan diri yang berkelanjutan mengatur sebagian besar perilaku kita. Standar kerja internal
kriteria subjektif atau titik referensi yang digunakan untuk mengevaluasi perilaku. Perilaku masa lalu dijadikan sebagai titik acuan dalam mengevaluasi insentif sehingga kinerja akan menjadi lebih baik di masa depan. Yang terakhir ada proses insentif dan motivasi. Proses insentif atau motivasi sangat penting dalam memperhatikan dan mempertahankan perilaku yang sedang diamati. Perilaku modelnya mengarah pada penghargaan, dengan demikian mengharapkan pembelajaran kita dan kinerja yang sukses agar perilaku yang sama akan menyebabkan konsekuensi yang sama. Contohnya, mengharapkan bahwa ketika kita telah menguasai keterampilan mengemudi, kita akan lulus ujian negara dan menerima lisensi pengemudi. Efikasi diri, self-effication, atau yakin, percaya Anda bisa. Bagaimana orang bertingkah laku menurut Bandura itu dipengaruhi oleh dua, lingkungan dan juga kondisi kognitifnya. Kondisi kognitif inilah yang berhubungan dengan keyakinan seseorang mampu atau tidaknya dia bisa melakukan suatu tindakan itu. Nah, keyakinan ini disebut dengan efikasi diri, yaitu penilaian diri, keyakinan, atau harapan diri. Harapan hasilnya itu disebut dengan ekspektasi hasil. Oke. Menurut Bandura, sumber efikasi diri ini yang pertama ada performance accomplishment, yaitu adalah prestasi yang dicapai di masa lalu. Prestasi sebelumnya menunjukkan kemampuan kita dan memperkuat perasaan efikasi diri kita. Kegagalan sebelumnya, terutama kegagalan yang berulang di masa kanak-kanak, menurunkan efikasi diri. Yang kedua adalah pengalaman vicarious experiences. Diperoleh dari model sosial. Seseorang mengambil figur untuk dijadikan model. Kalau dia bisa, aku juga bisa. Efikasi akan meningkat ketika kita mengamati keberhasilan orang lain. Dan begitu pula sebaliknya, ketika kita mengamati orang yang kemampuannya sama dengan diri kita, namun dia gagal, itu bisa mempengaruhi efikasi diri. Contohnya ketika teman kita ikut tes CPNS, dia gagal, dan padahal kita mengukur diri kita ke dia itu sama, dan kita jadi self-efficacy-nya tuh rendah, gak yakin kita juga bisa lulus. Nah, selanjutnya adalah verbal persuasion. Ini adalah orang lain ini bisa mempengaruhi efikasi diri. Kondisi itu kepada pemberi persuasi dan juga sifat realistik dari apa yang dipersuasikan. Contohnya kita punya mimpi untuk jalan-jalan ke Paris, ke Hong Kong, atau misalnya padahal tabungan kita sekarang itu cuma 1 juta dan teman kita bilang gak mungkin. Nah, itu bisa mempengaruhi efikasi diri kita jadi rendah. Dan juga dalam psychological dan emotional arousal, keadaan emosi itu bisa mempengaruhi efikasi diri. Emosi yang cemas, takut bisa ngurangin efikasi diri. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya adalah tahap perkembangan, pemodelan dan self-efficacy pada masa anak-anak, yaitu karena kapasitas kognitifnya ini belum berkembang sempurna, the imaginal and verbal presentation system, maka dibutuhkan perilaku yang dimodelkan itu harus berulang beberapa kali. Perilaku yang dimodelkan harus dalam rentang perkembangan sensori motorik. Nah, dimulai usia 2 tahun, anak-anak mulai ngembangin proses pelatihan, retensi, dan produksi untuk menirukan sebuah perilaku. Anak-anak yang selanjutnya yaitu self-efficacy dari anak-anak. Mereka ini pada self-efficacy mereka belajar tentang kemampuan dari percakapan fisik, keterampilan sosial, bahasa. Kemampuan-kemampuan ini hampir selalu digunakan dalam tindakan terhadap lingkungan, juga terhadap orang tua mereka. Nah, ada sebuah penelitian menunjukkan bahwa pria dengan efikasi diri yang tinggi ketika mereka masih anak-anak memiliki hubungan yang hangat dengan ayah mereka. Ibu lebih menuntut daripada ayahnya, mengharapkan tingkat kinerja dan prestasi yang lebih. Sebaliknya, wanita dengan efikasi diri yang tinggi mengalami tekanan dari ayah mereka untuk mencapai pencapaian yang tinggi ketika mereka anak-anak. Itu menurut Skinny-Win tahun 1995. Faktor-faktor yang berperan yaitu orang tua, pastinya, lalu guru karena mereka mempengaruhi kognitif dan pemecahan masalah anak, dan juga urutan kelahiran karena menurut Bandura anak pertama dan anak tunggal itu bisa mengukur kemampuan dirinya daripada anak yang setelah lahir sesudahnya, dan juga saudara dengan jenis kelamin yang sama memiliki kompetisi yang tinggi daripada saudara dengan lawan jenis. Nah, selanjutnya adalah masa remaja, yang mana itu di self-efficacy sama pemodelan itu dipengaruhi masa anak-anak sebelumnya.
di masa remaja ini mereka mengalami tuntutan terbaru tentang perguruan tinggi, jenjang sekolah selanjutnya, karir, dan juga karena mereka puber, mereka mengalami tuntutan tekanan dari seks. Dan selanjutnya adalah pada masa dewasa, yang mana dibagi menjadi dua, dewasa muda dan pertengahan. Masa dewasa muda ini melibatkan penyucian diri dari pernikahan, menjadi figur orang tua, dan juga mencoba membangun karir. Sebuah studi menunjukkan bahwa wanita yang merasa tinggi dengan efikasi diri tentang keterampilan mengasuh anak mereka cenderung mempromosikan efikasi diri pada anak-anak mereka. Wanita yang percaya bahwa mereka adalah orang tua yang baik kurang mengalami keputusasaan dan ketegangan emosional dalam peran mereka sebagai orang tua dibandingkan dengan wanita yang memiliki efikasi diri rendah. Olive dan Abaud tahun 1991, juga Teti dan Gelfand tahun 1991. Nah, selanjutnya masa dewasa pertengahan, itu penuh dengan tekanan karena orang-orang pada masa ini mengevaluasi kembali karir, keluarga, serta kehidupan sosial mereka. Nah, yang terakhir adalah old age, masa tua. Perkembangannya model dan stratifikasinya mengalami penurunan karena dipengaruhi oleh fisik juga mental mereka, yaitu disebut dengan self-fulfilling prophecy. Misalnya, berkurangnya kepercayaan diri tentang kinerja seksual dapat menyebabkan penurunan aktivitas seksual. Karena menurut Bandura, jika kita tidak lagi percaya bahwa kita tidak dapat melakukan sesuatu yang biasanya kita bisa lakukan dengan baik dan menikmati, maka kita mungkin tidak akan mencobanya lagi. Lalu selanjutnya, menurunnya kemampuan mental dan fisik, pensiun dari pekerjaan aktif, dan menarik diri dari kehidupan sosial dapat memaksa babak baru penilaian diri. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.